Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa, dan sholawat beserta salam tak lupa semoga selalu dan senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam, promotor Islam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, keluarga, tabi'in, dan para pengikutnya. Semoga kita tergolong di dalamnya. Baiklah hadirin dimanapun berada, kami akan membacakan Mutiara Ilmu dengan tema mengajak kepada kebaikan tapi diri sendiri tak melakukan. Kita berupaya meluruskan kesalahpahaman sebagian orang yang terpaksa meninggalkan nahi mungkar hanya karena dirinya belum bersih dari kemungkaran. Padahal melakukan kemaksiatan adalah satu hal dan beramar ma'ruf nahi mungkar adalah hal yang lain. Allah Subhanahu wa taala mencela sekelompok kaum yang mengajak berbuat baik namun tidak mengerjakannya dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 44, yang artinya, mengapa kalian menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri, padahal kalian membaca kitab Taurat, tidakkah kalian mengerti? Ayat ini konteksnya adalah mengingatkan Bani Israel akan beragam nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka dan menjelaskan keadaan mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan makna ayat di atas bahwa para pemuka agama Yahudi menyuruh pengikut-pengikut mereka untuk mengikuti Taurat, sedangkan mereka sendiri menyalahinya, yaitu dengan mengingkari sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwa suatu ketika umat Islam pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, seandainya kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu, niscaya akan kita laksanakan. Lalu setelah itu turun sebuah ayat dalam Quran surah As-Saff ayat 2-3 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Itu sangatlah dibenci oleh Allah jika kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Dari Abu Saleh, ia berkata, telah sampai berita kepadaku bahwa ayat ini turun berkaitan dengan perintah jihad. Seseorang berkata, aku telah berperang dan berjihad, padahal ia tidak melakukannya. Kemudian Allah menurunkan ayat di atas sebagai nasihat yang sangat keras kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkataan Nabi Syuaib alaihissalam dalam Quran surah Hud ayat 88 yang artinya, aku tidak akan melarang kalian dari suatu perkara lalu aku melakukannya. Aku tidaklah bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan bagi kalian sekuat yang aku mampu, yaitu menyampaikan wahyu kepada kalian, bukan memaksa kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti akan didatangkan seseorang, lalu ia dilemparkan ke dalam neraka sehingga usus-usus dalam perutnya terburai, lalu ia berputar-putar seperti keldai, berputar-putar pada penggilingannya. Para penghuni neraka mengerumuninya seraya bertanya padanya, wahai fulan, kenapa kamu? Bukankah engkau dulu memerintahkan perbuatan baik dan mencegah perbuatan mungkar? Ia menjawab, benar, dulu aku memerintahkan kebaikan tapi tidak melaksanakannya, dan aku mencegah kemungkaran tapi justru melakukannya. Muttafaqun alaih. Seorang ulama besar di kalangan tabi'in, Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah berkata, janganlah engkau melarang perilaku, namun engkau juga melakukan semisalnya. Aib besar bagimu jika kau melakukan yang demikian. Banyak orang
yang keliru dalam memahami ayat, hadis, dan makalah di atas, sehingga mereka tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan alasan masih belum bisa mengamalkan kebaikan yang akan ia perintahkan, atau masih belum mampu meninggalkan kemungkaran yang akan ia larang. Mereka bahkan mencela habis-habisan orang yang mengajak kepada kebaikan yang tidak ia kerjakan, atau orang yang mencegah dari dosa yang ia sendiri melakukannya. Padahal sebenarnya yang dicela dengan keras oleh ayat, hadis, dan para ulama adalah sikap meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan, bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan adalah satu hal, dan beramar ma'ruf nahi mungkar adalah hal yang berbeda. Kita diperintahkan dua hal. Yang pertama, melakukan kebaikan. Yang kedua, memerintahkan orang lain berbuat baik. Dan kita juga dilarang dari dua hal. Yang pertama, melakukan kemungkaran, dan yang kedua, meninggalkan nahi mungkar. Sesuatu yang tidak dapat dicapai seluruhnya, maka jangan tinggalkan semuanya. Seseorang yang tidak mampu khusyuk dalam sholat atau tidak mampu mengerjakan sholat secara berjamaah, maka ia tidak boleh meninggalkan sholat sama sekali. Dengan demikian, orang yang mencegah orang lain berbuat maksiat sedangkan ia sendiri masih melakukannya, maka dosanya satu, yaitu dosa melakukan maksiat. Sedangkan nahi mungkar yang wajib ia lakukan telah ia tunaikan. Sedangkan seseorang yang tidak mau mencegah orang lain berbuat maksiat padahal ia mampu melakukannya dengan alasan ia sendiri masih mengerjakannya, maka dosanya dua, yaitu dosa melakukan maksiat dan dosa meninggalkan nahi mungkar. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, seseorang harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, memberi nasihat dan mengingatkan. Seandainya tidak dibolehkan memberi nasihat kecuali orang yang maksum dari dosa, niscaya tidak akan ada seseorang pun yang memberikan nasihat kepada manusia sepeninggal Rasulullah SAW. Karena tidak ada orang yang maksum dari dosa setelah beliau. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi rahimahullah mengatakan, amalkan ilmuku meski aku lalai dalam amalku. Niscaya ilmuku bermanfaat bagimu dan kelalaianku tidak membahayakanmu. Terakhir, penting untuk disampaikan bahwa yang paling sempurna, paling utama, dan paling mengena adalah jika seseorang melakukan apa yang ia amar ma'rufkan dan meninggalkan apa yang ia nahi mungkarkan. Jika sebaliknya, maka keadaannya seperti apa yang ditegaskan oleh Imam Abdurrahman Ibn Al-Jauzi rahimahullah, ketika seorang pemberi nasihat tidak mengamalkan ilmunya, maka nasihatnya menggelincir dari hati sebagaimana air menggelincir dari batu. Semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.